apa kabar? Siap Baik, selamat malam. malam-malam. Apa kabar semuanya? Baik, baik. Sehat bro ya lu ya kabarnya ya? Sehat, sehat, sehat Nah, aman. ya, Gue oke. harus Ini, sehat. Besok kita ada acara soalnya. nah, langsung promosi aja Lah, kali kita bro ya. langsung ya. Udah tutup ya bro ya? Udah tutup kan? Oh, belum ya? Udah tutup kan? Kayaknya udah tutup Udah deh. tutup ya? Udah Oh, sorry, tutup. sorry, sorry. Iya. Jadi mungkin ke depannya kali ya, buat teman-teman besok Bro Handi ini ada trading bareng ya di Sukor Sekuritas ya. Jadi kita itu setiap bulannya itu ada Trabar ya teman-teman namanya ya. Jadi kayak bisa langsung trading gitu dan lokasinya di kantor Sukor ya. Besok ketemu lagi nih sama Bro Handi nih ya Bro kita. Ya, ya, ya. Ya, Oke, eh, siap, bro. jadi tadi gue udah ada sedikit penjelasan ya. Jadi untuk malam hari ini sesuai dengan topiknya kita mau bahas mengenai sell in May gitu ya. Ya Ya, kan. Jadi biasanya sih orang kalau bahas sell in May itu udah langsung memposisikan strategi trading mereka atau memposisikan portfolio mereka untuk menghadapi sell in May. Tapi sebelum kita masuk ke situ kan gue nanti mau bertanya nih sama lo mengenai apakah ini benar atau tidak yes. gitu kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, gue mau nanya dulu nih tanggapan lo gimana mengenai market kita bro hari ini. Karena hari ini naik ya 0,39 ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Naik tipis dan secara 5 hari sih kalau gue lihat sampai hari Selasa ke belakang sih kita masih hijau juga ya. Jadi udah beberapa minggu ini kayaknya IHSG itu sudah mulai ada tren membaik ya bro ya. Kalau misalnya kita lihat dibandingkan beberapa bulan lalu gitu ya. Nah tapi kan tentu ini masih too soon to tell juga gitu ya untuk bilang kalau everything is already good gitu kan. Nah tanggapan lo gimana nih bro kira-kira Ya, mengenai market kalau hari ini? gue Hmm. kalau gue lihat ya, setelah kemarin kita halt, itu bahkan kita 2 kali halt ya. Ya. Kalau misalnya kita ngecek untuk tahun ini, jadi sebenarnya setelah hal kemarin gue ngelihat dulu dari awal dari global ya bro, global gue Hmm. ngerasa kayaknya eh, sedikit udah mulai mereda di saat Ya. itu. Jadi kalau kita lihat perang tarif kan in the end jatuhnya cuman sisa US sama Hmm. China kan gitu. Ya. Yang lain tuh udah bisa istilahnya berkompromi lah, dan gue lihat juga Hmm. perang tarif kali ini tuh lebih ke untuk jadi barang nego lah, bukan yang Hmm. Trump itu ke pokoknya gue harus naikin tarif ke semua negara, enggak, tapi Ya. lebih ke tools untuk Hmm. ini, untuk apa, untuk negosiasi lah. bahkan Ya. bahkan sama Cina aja sekarang dia udah mulai melunak gitu. Hmm. Jadi gue ngerasa kayaknya ini sentimen negatif ini terhadap market kita itu udah mulai mereda. Ya. Ya. Terbukti juga kalau kita lihat gold ya, emas emas segala macam udah turun dari sejak, kalau nggak salah itu di level tertingginya hampir 3.500 ya. Hampir 3.500 itu kalau nggak salah, kalau emas batangannya sekitar 2,3 juta. Nah, that's why gue ngerasa dengan meredanya ketegangan segala macam, jadi emasnya pun udah turun karena indikator ya bro. Kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang kedepannya nggak terlalu uncertainty, yang terlalu yang nggak terlalu pasti, otomatis kan emasnya akan naik lagi nanti. Namun kalau kita lihat sekarang justru sebaliknya, emasnya udah mulai mereda, artinya mulai pelan-pelan marketnya itu udah mulai bisa bergerak lah istilahnya. Nah sejak itu gue lihat market kita naik terus. Itu ditopang juga dengan banking, walaupun terjadi outflow foreign, cuma menurut gue outflow foreignnya udah sedikit mereda akhir-akhir ini, walaupun masih ada ya? Ya masih ada, tapi udah nggak semasif sebelumnya gitu loh. Jadi kalau outflow pun udah cenderung lebih terbatas gitu, karena gue ngerasa sejak kalau kita lihat dari sejak Oktober ya, kita naik terakhir itu Oktober di 79 di IHSG. Sejak itu udah outflow-nya keluar terus, dan itu cukup masif sampai hal kemarin. Jadi gue ngerasa setelah hal kemarin udah mulai berkurang lah, karena gue yakin outflow asing itu udah cukup besar sehingga ini mulai terbatas bro. Artinya apa? Artinya IHSG kemarin turun sampai 6.000, di bawah 6.000, itu udah ibaratkan secara valuasinya cukup murah lah. Kalau kita sekarang
rata-rata PE-nya IHSG itu di sekitar 15 dibanding GDP-nya kita. Nah, sekarang tuh bahkan berada di level 11 apa 10 gitu. Pokoknya di sekitar 11. Yang jelas itu jauh lebih murah. Makanya akhir-akhir ini kalau kita dengar banyak banget, hampir ya, lumayan fund-fund luar negeri itu melihat kita udah mulai sedikit valuasinya udah mulai murah, saham-saham yang fundamentalnya bagus seperti banking itu mulai bisa dapat harga yang murah, ya itu jadi kesempatan buat kita gitu. Jadi dan gua lihat kalaupun ISG-nya sideways, ya gua ngerasa ISG bakal sideways dulu bro, nggak akan langsung tegak V-shape naik ke atas karena yang lagi-lagi kita masih belum ada foreign flow. Net foreign flow itu belum kelihatan lah. Walaupun outflow-nya udah mereda, tapi belum ada net inflow yang masif gitu. Jadi net inflow yang masif itu mendukung data pergerakan ISG itu untuk lebih kuat. Tapi menurut gue sekarang masih belum sih gitu. Jadi gue ngerasa sekarang masih 50-50 lah. Tapi the worst-nya udah lewat menurut gue. Oke, siap. Jadi the worst-nya udah lewat. Ini mungkin yang perlu di highlight ya. Jadi dari yang lo mention tadi gue setuju ya. Jadi istilahnya kemarin hujan deras, sekarang hujan aja gitu lah ya bro ya. Jadi belum bisa dibilang semuanya itu sudah pasti, sudah oke, sudah uptrend for a while, nggak juga gitu ya. Tapi istilahnya yang mencekamnya itu harusnya sudah lewat gitu ya bro ya. Ya. Dan tadi lu juga sempat mention bahwa akan sideways dulu ya bro ya, sementara ya. Yes. Oke, jadi ini juga mungkin bisa menjadi perhatian juga ya buat teman-teman untuk tidak gegabah ya bahasanya. Jadi jangan buru-buru juga ya teman-teman ya untuk istilahnya all in juga begitu ya di saham-saham tertentu ya. Jadi balik lagi juga ke trading plan masing-masing juga kali bro ya. Yes. Jadi bilang ya. Dan gue ngerasa kayaknya kalau even koreksi ke 64 atau 63-an itu masih cukup bagus sih. Justru itu jadi kesempatan kita kalau mau masukkan. Sekarang gue ngerasa, nggak tahu nih teman-teman yang lagi nonton, gue ngerasa banyak yang ketinggalan karena masih ada fear kan? Kita wajar banget lah sebagai manusia, sebagai trader di momen kemarin itu halt lah, kemudian perang tarif lah, kan semua chaos banget kan gitu. Nah otomatis kita juga takut gitu loh masuk ke market, belum lagi saham-saham yang kita ada yang nyangkut segala macam, jadi sangat-sangat wajar. Jadi terus ini tiba-tiba naik-naik terus gitu. Nah ini pasti ada banyak yang mungkin lost momentum gitu. Nah, gue ngerasa kayaknya kalian nggak perlu berkecil hati karena kalau once ketika marketnya koreksi dan itu koreksinya sampai 64-an, itu menurut gue masih cukup bagus dan itu saatnya kita manfaatin momentumnya gitu. Kita liatin momentumnya, pilih saham-saham yang lagi-lagi fundamental yang bagus, yang biasa narik ISG itu apa dulu. Karena gue selalu berpikiran gini bro, kalau ISG mau naik, kalau kita mau ngejar ISG naik, otomatis yang kita targetin apa? Banking sama saham-saham pokok beberapa gitu, ya kan? Karena itu market cap yang besar gitu. Otomatis kalau market cap besar itu penggerak ISG lah. Nah itu yang kita targetin dulu paling awal untuk mencari momentum itu gitu. Jadi gue ngerasa dari itu, begitu nanti misalnya entah itu besok atau mungkin minggu depan kita koreksi, gue rasa itu bisa jadi momentum untuk kita menunggu dan bisa buy gitu. Oke, iya. Jadi ini bagus banget ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ini contekan juga, tapi tetap disclaimer on ya bro ya kita ya. Dari kita selalu balikin ke teman-teman keputusan jual beli itu dari kalian, but it's very important ya buat teman-teman untuk ngerti bahwa kalau memang kalian melihat ya atau ada conviction bahwa ISG ini akan rebound lagi, berarti ngambil sektor-sektor yang istilahnya bergerak sama ya dengan ISG juga gitu ya, atau yang mendapatkan cipratan pertama lah ya bahasanya gitu ya, which is banking tadi ya, sama lo bilang ada beberapa ya teman-teman, jangan lupa garis bawahi beberapa saham Konglo juga, jadi bisa diperhatikan ya. Oke bro, kalau misalnya kita ngomongin mengenai sentimen nih,
Jadi kan kalau ngomongin tarif udah sering lah ya. Kayaknya teman-teman kita juga udah mengikuti gitu ya perkembangannya. Tapi kalau dari sentimen lain kira-kira ada nggak nih dari lu insight? Mungkin dari global atau dari domestik yang mau di-share ke teman-teman kita yang supaya bisa diperhatikan? Ya, gue lagi-lagi gue ngerasa ya perang tarif udah lewat lah ya. Maksudnya ada pun kayaknya masih yang kecil-kecil lah. Maksudnya lebih ke negosiasi lah, bukan yang kayak kemarin tiba-tiba dijebret gitu. Nah, gue lihat sentimen nextnya adalah mungkin di Juni apa Juli itu mungkin ada baik lagi ya, The Fed. The Fed kemungkinan akan, gue rasa mungkin akan mulai cut rate juga, karena tadi sebelum kita live juga gue riset, gue buka CME Fed Swap Tool, itu lihat ada probabilitas itu mulai cut rate itu sekitar Juli. Itu sekitar 56% sampai 60%-an lah, itu satu. Jadi ada kemungkinan possible itu cut rate. Kemudian di domestik kalau kita lihat, gue ngerasa isu dana antara itu bisa jadi sentimen yang cukup baik, apalagi kan udah di-announce bahwa mereka ini akan jadi salah satu liquidity provider-nya ISG gitu. Jadi gue ngerasa harusnya ini bisa jadi sentimen yang cukup baik gitu. Jadi makanya tadi gue bilang mungkin kalau misalnya kita turun sampai ke ESG-nya koreksi, itu justru kita harusnya nggak takut, tapi itu kita lihat dengan mata yang lebih tenang, atau pikiran lebih tenang, nggak usah takut, kita cari opportunity. Karena based on, misalnya gue ya, based on pelajaran di tahun 2020, kemudian di tahun kemarin ya, itu tuh kita harus lihat ketika setiap penurunan itu pasti selalu akan ada opportunity. Nah, opportunity itu mesti harus kita manfaatin baik-baik, dan kita itu jangan selalu terkukung sama fear-nya itu loh, bro. Jadi kalau misalnya kita terkukung sama fear itu, malah jadinya miss momentum kan gitu. Nah, jadi once ketika dia turun, ya diperhatiin aja gitu. Yang penting kita kuncinya adalah selalu ada cash. Karena menurut gua, fear itu akan selalu muncul kalau misalnya kita udah kehabisan cash. Lu udah kehabisan cash, kalau turun lagi pasti takut kan. Waduh, gua mau beli pakai apa lagi kan gitu. Nah, kalau misalkan kita maintain cash-nya, kita misalkan setengah saham, setengah cash. Jadi kalau kita turun oke, mau naik juga oke gitu. Jadi itu yang menurut gua kunci harus kita semua terapin gitu loh. Jadi once ketika marketnya diajakin turun, ya kita hayu karena kita masih punya cash. Kemudian kalau marketnya naik, ya kita udah ada punya barang, tinggal nanti buy on, entah itu buy on breakout atau add buy gitu-gitu lah. Jadi udah gampang sih. Jadi gue lihat mungkin lebih ke sentimen domestiknya sih, dan gue rasa harusnya momentumnya mungkin masuk di Q2 semester 2 ya. Iya. Jadi awal mula Q3 lah ya bro ya, bisa dibilang ya. Oke. Ya, jadi mengenai yang lu bilang akan ketakutan ya atau fear, itu juga memang sesuatu yang sebenarnya emang menjadi jadi kayak roadblock gitulah ya bro, buat banyak trader gitu ya, bahkan buat investornya realitanya aja gitu ya. Apalagi dengan kejadian kemarin gitu kan, banking contohnya bro, orang nabung tuh di banking gitu kan. Ini nggak cuma di tahun ini, dari tahun lalu bro gitu kan. Ya kan? Maksudnya kayak BBRI gitu kan, terus dihajar lagi tahun ini gitu kan. Itu pasti akan meninggalkan istilahnya ada semacam, gue nggak mau bilang pakai gue nggak mau bilang trauma sih, kayaknya itu berat banget ya, tapi ya mungkin trauma tanda kutip lah ya. Jadi itu mungkin sesuatu yang teman-teman di sini perlu sadari, bahwa semuanya melewati itu gitu ya. Bahkan mungkin di sini bahkan gue yakin Bro Handi juga pernah melewati hal-hal seperti itu gitu ya bro ya. Itu istilahnya part of the journey lah ya bro ya. Jadi karena sudah melewati hal-hal seperti inilah ya teman-teman, kita jadi untuk crash selanjutnya nggak berharap seperti itu ya. Tapi maksudnya yang namanya siklus pasti ada aja ya. Maksudnya kalian sudah punya pengalaman gitu, jadi lebih bisa lebih bisa mengontrol gitu ya psikologi, dan juga tahu nih strategi yang terbaik apa gitu kan. Nah, sama ini bro, sih, kalau bisa kan kalau lu ingat, bro, kalau lu ingat kan ada yang namanya siklus 5 tahun lah, siklus 10 tahun. Nah, ini kan pas sebenarnya siklus 5 tahun. Jadi mudah-mudahan after this
udah bagus lah. Ya kita ngomongin berdasarkan data ya, kita melihat data history kan, dan itu seperti begitu ya. Jadi itulah pegangan kita kan, karena kalau technical analysis juga kita menggunakan past history kan. Betul. Ya kan? Ya. Oke. Nah ini teman-teman, aku lihat udah ada penambahan beberapa teman-teman lagi yang nonton malam hari ini ya. Jadi sebelum kita lanjut, aku mau ingetin buat kalian yang baru join, jangan khawatir, Instagram Live ini kita rekam ya seperti biasa, jadi kalian bisa nonton nanti setelah Instagram Live ini selesai di Instagram Support Sekuritas ya. Tapi kalau misalnya kalian juga mau nih follow perjalanannya Bro Handi Irawan, juga bisa follow juga teman-teman ya, Instagramnya banyak banget nih konten-konten lucu ya. Gue nggak bisa sebut ya kata-kata tagline lo itu di sini ya, tapi teman-teman boleh lihat sendiri ya. Jadi bisa banyak belajar lah ya sama Bro Handi ya. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ngomongin mengenai sektor gitu ya, atau mungkin apa yang menarik dan sebagainya, gue mengingat teman-teman yang baru mulai investasi nih di sini, siapa tahu ada yang nonton juga kan. Kira-kira lo ada nggak tips gitu ya yang bisa lo share aja buat mereka gitu kan, karena mereka istilahnya either mereka masuk itu langsung nyungsep, atau baru mau masuk tapi terlalu banyak mendengar berita negatif gitu kan. Kira-kira ada nggak nih yang bisa lo share nih buat teman-teman yang baru mulai? Iya, sebenarnya kalau menurut gue yang baru mulai ya, sebenarnya paling penting yang paling utama tuh sebenarnya adalah tujuannya, lu mau ngapain gitu. Itu menurut gue, karena banyak dari kita ya, termasuk gue juga dulu bro, waktu join masuk ke market pasar modal tuh juga masih bingung. Gue tujuannya mau apa, mau invest atau mau trading. Dan menurut gue tuh dua-duanya oke gitu, maksudnya nggak ada masalah gitu kan. Kadang ada orang bilang ngapain lu trading, mending invest. Terus ada juga yang bilang ngapain invest, mending trading gitu kan. Nah, menurut gue tuh dua-dua oke, selagi itu cocok sama kita. Misalkan lu emang punya waktu yang lebih senggang, mau belajar trading ya belajar, pakai dana mungkin lebih kecil dulu, bertahap. Kalau gue tuh prinsipnya baby step ya, maksudnya psikologi itu kan nggak bisa dibangun semalaman ya bro. Kan itu mindset, mental segala macam itu dibangun oleh bertahun-tahun lah gitu. Itu kan dibangun oleh pengalaman-pengalaman kita. Nah pengalaman-pengalaman kita ini nggak bisa cepat gitu loh. Nah that's why menurut gue yang baru mulai itu bisa dimulai dari misalkan misalnya ada kesempatan, misalkan kayak Sukor Academy kan, Sukor Academy ya bro, kemarin ya, kan Sukor selalu punya acara Sukor Academy segala macam, bootcamp, ya kan, bootcamp gitu-gitu, itu tuh harusnya bisa dimanfaatin gitu, belajar, karena benar belajar dari nol gitu, dan misalkan ada webinar apa segala macam kan, sekarang tuh hampir tiap minggu, tiap hari itu ada webinar gitu, nah itu bisa yang webinar yang kalau zaman gua sebelum COVID itu tuh gila, webinar kayak gitu biasa bayar semua sih, nggak ada yang gratis gitu. Tapi after COVID tuh banyak banget yang maksudnya yang ngasih gratis. Nah itu kalian belajar dari situ lumayan gitu. Dan untuk memang kalau awal-awal tuh pasti banyak news ya, maksudnya kita terpapar sama berbagai informasi yang sebenarnya kita sendiri itu masih belum bisa untuk disaring ya bro, belum bisa filter lah gitu. Nah gua rasa itu nggak bisa dihindari, tapi setiap kali misalkan kalian terbentur misalkan, gue kena fear nih misalkan, terus gue ambil decision untuk cut loss atau nggak trading segala macam, kemudian kita loss momentum atau ternyata sahamnya masih naik setelah kita cut loss, ya itu menurut gue itu kita evaluasi gitu. Karena menurut gue yang paling belajar untuk nge-handle informasi yang masuk kita itu sebenarnya evaluasi dari setiap trading yang kita ambil gitu. Karena kalau lu belajar teori doang, itu butuh apa? Belajar teori doang itu masih butuh, belum bisa inilah, belum bisa langsung bisa gitu. Karena belum involve perasaan bro. Iya benar. Iya kan, kita analisa sama kita trading nih, analisanya jago, tapi begitu trading kok suka cut loss, kok suka hilang momentum gitu, karena ketika kita lagi analisa kita nggak melibatkan
psikologi kita, tapi kalau begitu kita analisa kan butuh psikologi. Nah, itu tuh yang mesti dirasain sih. Gua nggak ngomong kalian bisa, kalau menurut gue ya, semua orang itu akan ngerasa pernah hilang sebagian besar duit, ya, kemudian salah pencet lah, lu mau buy kepencet sell, lu mau sell malah nambah buy gitu-gitu. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu yang mesti kita lewatin gitu loh, bro. Terus lu pernah karena saking takutnya dengar berita lu jual, ternyata sahamnya malah terbang gitu. Nah, itu pengalaman itu tuh kita nggak bisa belajar dari teori gitu menurut gue. Jadi harus dilalui, memang harus dilalui. Cuman ya itu harus dinikmatin jalannya. Iya. Setuju banget. Ya, jadi pas banget bro ya yang lo ngomong salah-salah jual buy itu. Gue juga pernah tuh kejadian salah ngantri harga bro gue. Jadi gue ngantri kan, gue udah pasang tuh harganya lebih rendah gitu kan, karena gue ngerasa supportnya udah di sini. Jadi salah gue pasang langsung match bro. Gue kayak loh kok cepet banget, taunya harga yang salah harganya. Tapi nah, jadi ini mungkin pelajaran penting ya buat teman-teman yang baru mulai juga di sini, mungkin ada atau yang sudah mulai di tahun ini. Tapi seperti yang kita semua tahu ya teman-teman, market kita memang di tahun ini itu sangat menantang sekali ya. Jadi penting buat kita untuk belajar juga ya. Tapi tetap ya, kalau di dunia pasar modal, kalau dari gue dan gue yakin Bro Handi juga setuju, adalah bagaimana kita memitigasi resiko ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kalau kalian nyemplung lah ya bahasanya, masuk juga kalian bisa belajar memitigasi risiko. Jadi kalian juga perlu personal finance yang bagus gitu ya, cara mengatur keuangan yang bagus. Setelah itu juga mengikuti webinar dan sebagainya juga teman-teman harus bisa membedakan ya, maksudnya apakah ini cocok dengan saya atau tidak. Karena banyak juga ya bro ya, kalau kita lihat investor yang benar-benar full trader gitu kan, tapi dia maunya investor gitu kan sebenarnya, maunya investing gitu kan. Nah itu kan teman-teman juga harus bisa ya istilahnya belajar gitu ya, karena ada juga nih influencer yang bisa ngerti investasi, bisa juga trading ya, contohnya kayak Bro Handi. Jadi inilah maksudnya di sini sama-sama kita belajar gitu ya, teman-teman bisa menentukan. Karena kalau hybrid juga bisa kan bro, karena gue juga hybrid gitu kan, gue ada investasinya juga tapi trading gue juga bisa gitu kan. Sejalan. Ya walaupun nggak sejago lu lah tradingnya gitu kan, cuma ya gue bisa lah ngerti-ngerti dikit. Cuman ya, cuman bro, gue menyadari gitu sih, kan Sukor tuh aktif live IG ya. Menurut gue tuh influencer yang sering diajakin live sama Sukor tuh boleh maksudnya boleh mempelajari ilmunya lah gitu. Maksudnya kayak selain gue, terus biasanya kita aktif stream live IG yang sama Sukor itu menurut gue cukup kredibel lah. Ya kan, maksudnya bukan influencer yang out of nowhere dari gimana gitu, yang strategi tradingnya mungkin yang ugal-ugalan gitu. Gue ngerasa kayaknya enggak. Misalnya kayak siapa sih, kayak Arvin, kemudian kayak Bernard, Bernard 88, Bernard, terus siapa lagi, Master Gema gitu kan. Maksudnya yang udah punya pengalaman gitu loh. Jadi tuh bisa jadi teman-teman untuk belajar gitu. Ya, oke. Jadi ini ya teman-teman ya, tips and trik lah ya sedikit dari Bro Handi ya buat kalian yang baru join ya di dunia pasar modal. Jadi kalian jangan takut, karena di sini banyak juga teman-teman yang istilahnya sama-sama belajar dan juga banyak juga yang mau mengajar ya, membantu kalian. Oke bro, gue mau langsung tanya nih, gue sampai kelupaan nih tanya topik kita malam hari ini. Sell in May bro. Gue mau tanya langsung nih, mitos atau fakta menurut lo kalau untuk IHSG? Sell in May and go away itu fakta. Oke. Sebenarnya itu fakta yang menurut gue ya, fakta yang akhirnya sebuah mitos yang akhirnya jadi fakta. Karena once ketika masuk mulai bulan Mei, orang tuh mostly orang tuh berpikir bahwasannya ini bakal banyak sell nih. Ya udah gue ikutan sell. Akhirnya kejadian tuh. Sama kan sebenarnya bro, kalau lu lihat ya, kenapa ada harga saham tuh ada support, ada resisten. Itu yang basically adalah kepercayaan. Lu percaya itu adalah support, lu percaya itu adalah resist. Kalau ada 1.000 orang percaya di saham itu adalah 100 itu adalah support, maka kemungkinan ada sebagian orang yang akan spekulasi beli di situ dan harga itu mantul gitu loh.
Ya. Nah itu begitupun sell in May and go away gitu. Jadi emang kalau kita lihat dari sejarah sell in May itu kan sebenarnya bermulai dari Inggris ya kalau nggak salah. Betul. Iya kan, Inggris itu emang benar-benar mereka tuh sell in May and go away itu udah masuk ke summer, liburan. Jadi mereka tuh mostly menghentikan aktivitas perdagangan segala macam lah. Nah itu akhirnya masuk ke pasar modal dan termasuk ke kita juga. Nah kalau gue lihat ISG itu khususnya Indonesia itu sell in May. Biasa kenapa Mei itu turun? Karena kebiasaannya adalah kan kalau sekarang kan lagi periode laporan dividen, kemudian laporan keuangan. Jadi sentimen-sentimen LK, sentimen-sentimen dividen itu yang membuat marketnya tetap kuat gitu. Bahkan naiknya juga cukup bagus. Nah, once ketika ini udah beres semua, biasanya umumnya bulan Mei, Juni itu kurang ada sentimen karena sentimen berikutnya biasa itu masuk ke laporan Q2. Q2 itu which mean sekitar Juli lah, Juni akhir sampai Juli. Nah, itu baru ada sentimen. Nah, that's why Mei sama Juni itu biasa akan lebih sepi perdagangan atau cenderung turun lah sahamnya gitu. Nah, makanya gue lihat sih ini mitos yang jadi fakta gitu. Oke, gue setuju ya. Jadi so happen memang pas selesai pembagian Lapkeo keluar, pembagian dividen gitu ya. Pas banget itu ya di sell in May mendekati bulan Mei itu kan. Ya pas gitu loh. Cocokmologi tapi works gitu ya, bro. Iya. Iya. Oke, jadi teman-teman bisa memperhatikan hal ini juga ya. Dan ini mungkin bisa menjadi PR juga nih buat kalian untuk kalau mau mendalami mengenai sell in May itu datangnya dari mana, kalian bisa baca-baca atau bahkan kalau mau kalian bisa lihat tuh ISG tarik data ya 10 tahun terakhir gitu, contohnya lihat selama bulan Mei itu ISG overall itu merah atau tidak. Nah kalian bisa lihat dari situ. Kalau kayaknya gue pernah cek sih emang majority itu merah sih. Gue kalau nggak salah ya, gue pernah cek tuh. Kayak data terakhir sih 2023 ya. Majority itu merah, cuman di tahun 2020 sama 2017 itu enggak. 2017 itu karena apa gitu. Iya. Pokoknya di cuma 2 tahun itu yang selama 10 tahun terakhir tuh 2 tahun itu yang enggak. Nah, gue ngerasa tahun ini kayaknya bakal turun, tapi turunnya nggak terlalu dalam. Karena kalau gue lihat mostly penurunan 10 tahun terakhir itu rata-rata tuh sekitar average-nya bergerak di ini ya, di level kayak 3-4% dari bulan sebelumnya gitu. Tapi gue ngerasa kayaknya untuk khusus untuk tahun itu turun tapi nggak terlalu dalam. Karena apa? Karena kita udah turun nih dari Oktober. Dalam banget. Udah dalam banget tuh. Dari ATH 79 ke berapa kemarin terakhir kita? Terakhir 59-an. Itu tuh udah cukup dalam gitu loh buangannya. Kalau biasa kan emang naik. Coba gue lihat ya. Kalau tahun lalu itu periode November, Desember, Januari, Maret itu masih naik. Habis itu Aprilnya mulai turun. Nah, ini justru kita turunnya dari Oktober, September, pucuknya 79, turun sampai kemarin April. Jadi gue ngerasa mungkin kalau ini tuh lebih ke koreksi sehat sih. Apalagi kan ISG sejak 8 April itu setelah Lebaran itu naik terus. Jadi harusnya ini koreksinya mungkin koreksi yang cukup sehat lah gitu. Iya. Oke. Thank you ya bro ya untuk insight-nya. Jadi in a way gue juga berharapnya seperti itu ya bro ya. Maksudnya dengan apa yang lo mention juga, tapi dengan sentimen-sentimen yang kita udah bahas tadi di awal, yang lo udah kasih tahu, kayaknya sih promising ya, dengan Danantara yang memberikan likuidasi, terus suku bunga juga possibly ada pemotongan ya di bulan Juli tadi kalau nggak salah ya. Dan tentunya ini kan bisa memberikan angin segar lah, after so long kita kan kayak cukup
babak belur lah ya, tanda kutip gitu kan. Oke. Ya, teman-teman, kita waktunya tinggal 20 something menit lagi ya. Jadi buat kalian kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh ya, ditanya. Boleh ya Bro ya, aman ya? Boleh. Oke. Boleh banget. Ini pas banget nih tadi kita yang ngomongin salah tekan buy sell gitu ya. Ini dari Syaiful bilang paling sakit itu Bang udah pasang stop loss tapi kagak kejual dan harganya langsung anjlok. Nah, itu juga pasti pernah tuh kayak gitu ya. Nah, itu juga ya, itu rata-rata biasanya umumnya di saham-saham yang kurang Iya, liquid kan. betul Dan betul. umumnya itu, nah ini kita sharing Boleh pengetahuan ya. Bro. Biasanya kalau kalian orderan kalian dipasang ke skip itu bukan karena sekuritasnya error, bukan. Tapi karena misalnya gini, ini ada antrean nih di harga 800, misalnya di bid ya 800. Ya. Ada misalnya 1000 lot. Nah, kan sistem order buy sell-nya sekuritas itu adalah antrian kan. Siapa yang paling cepat dia yang paling dapat. Jadi orang yang paling antri paling depan di harga 800 untuk dapat barang atau untuk jual barang itu pasti dapat duluan dibanding orang yang antrian ke beberapa. Nah, mungkin tadi siapa namanya? Ngantrinya Saiful ngantrinya tuh pas di gilirannya atau sebelum gilirannya tuh yang harga ini udah habis. Makanya ke skip. Itu satu. Kedua, biasanya bid atau offernya tuh dicabut sehingga begitu sahamnya turun atau naik itu bukan karena buangan tapi karena orderannya dicabut. Sehingga kita kehilangan barang itu. Ini hal-hal dasar ini tuh gue tuh sering nemu bro, orang nanya T+2 kok gue withdraw belum masuk ya, kok gue padahal tadi gue udah jual saham gitu. Ini kan hal-hal dasar ya, sebenarnya hal-hal teknis di bursa kan gitu loh. Itu menurut gue itu juga harus kita belajar juga. Nah, itu bagus banget tuh teman-teman ya, insight yang kita dapat ya mengenai jual beli di saham ya. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dari Nurul Romi bro. Gue pin komennya ya. Jadi nanya sell in May itu biasanya ada kategorinya nggak bro? Atau in general aja? Tanggapan lu gimana? Sell in May itu in general sih. In general dalam artian pasti saham-saham yang berkaitan yang berkaitan sama indeks lah, IHSG. Mostly itu ini, kecuali misalkan di antara periode Mei Juni itu kemudian ada sentimen yang cukup baik terhadap salah satu sektor, itu mungkin akan berbeda lah. Misalkan gue tuh punya kenangan bro, gue tuh punya kenangan di tahun 2022. Lu masih inget tuh lagi perang Ukraine sama Rusia ya? Iya. Itu kan begitu lebaran kelar kan bankingnya ARB kan? Iya. Nah tapi somehow di saat itu gue megang SMDR-nya ARA. Itu tuh hoki banget tuh. Itu betul hoki banget loh. Di saat bankingnya ARB tuh gue megang SMDR atau bisa dibilang bahasanya saat semua menangis lu tertawa gitu bro ya. Iya benar. Jadi gue ngerasa ya itu tergantung, kecuali misalnya ada sektor yang benar-benar lagi ada sentimen positif yang biasa tuh agak jarang turun lah. Gitu sih. Oke. Ya, mungkin iklan dulu ya dikit. Jadi teman-teman di sini kita tiba-tiba ramai ya. Jadi buat kalian kalau misalnya ada yang ketinggalan nih baru join di pertengahan, jangan khawatir. Instagram Live ini direkam ya. Jadi nanti kalian bisa nonton dari awal. Tadi karena di awal Bro Handi ini memberikan insight ya mengenai market kita saat ini ya, dan juga overview prospek ya kedepannya seperti apa ya, dan dia juga tadi ada mention beberapa sektor yang menarik ya teman-teman ya, apalagi kalau misalnya kita mau mengikuti rebound dari IHSG. Jadi kalian bisa nonton nanti dari awal ya, jangan khawatir. Dan kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman mengenai saham apapun, boleh langsung di drop aja di komen, nanti akan dibantu dijawab oleh Bro Handi ya. Nah ini langsung banget nih, gue tadi sebenarnya mau nanyain ini bro, ini dari 2 tahun lalu bro, pertanyaan 2 tahun lalu ini, kapan sektor properti naik bro? Nah ini gimana nih, sektor properti gimana outlooknya? Iya, sektor properti ini bukannya Pani naik ya bro, kan properti juga. Aduh,
satu dari begitu banyak ya. Sebenarnya oke, ini gue jawab. Sektor properti kenapa susah naik? Yang pertama pasti kalau in general orang akan ngomong itu karena suku bunga. Ya. Suku bunga berat, kemudian belum benar-benar ada sentimen yang cukup bagus lah gitu. Karena gue ngerasa walaupun kayak salesnya bagus segala macam, cuman mungkin levelnya tuh masih di situ-situ doang gitu. Kemudian di satu sisi pun mungkin di beberapa daerah termasuk Jakarta tuh gue ngerasa harga properti itu udah terlalu bubble lah. Jadi valuasinya udah terlalu tinggi, bukan valuasi perusahaannya tapi valuasi rumah-rumahnya lagi. Itu udah terlalu tinggi. That's why gue liatnya masih belum ada sentimen ke situ. Kemudian lebih banyak sentimen yang tidak mendukung lah. Misalkan kalau kita ngurut dari tahun 2022 itu mulai dari Ukraine dan Rusia, sehingga sektor energi yang main. Kemudian ditambah lagi era suku bunga yang tinggi. Nah itu biasanya kalau era-era suku bunga yang tinggi, orang itu lebih memilih untuk investasi ke misalkan ke banking. Gitu. Orang yang invest ke banking, kemudian perbankan, kemudian ke obligasi segala macam, ketimbang misalkan gue spending untuk gue invest uang gue beli properti gitu loh. Itu agak jarang. Ada tapi sangat-sangat terbatas sekali. Jadi sentimennya tuh belum ada sih. Mungkin sentimennya setelah suku bunga udah turun, ekonominya udah bergairah, itu gua rasa bisa main propertinya. Mungkin kalau in short term properti gua ngerasa akhir-akhir ini properti cukup menarik sih. Ya kan kayak untuk short term ya bro ya. Short term kayak kemarin SMRA udah naik 4 hari berturut-turut sejak minggu kemarin. Itu ya in short term masih bisa main, cuman kalau untuk long term gua rasa agak susah sih. Oke. Ya gue setuju ya sama lo mengenai sektor properti, masih minim sentimen lah ya. Sentimennya tuh kalah sama yang lain. Iya betul. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Ini ada pertanyaan nih tadi, saham dari Riva ya. Pertanyaan Adro bro, gimana nih tanggapannya melihat Adro secara teknikal? Adro secara teknikal gue ngerasa mungkin kalau koreksi ke 18.830-an, 1.820-an itu akan cukup menarik. Bentar coba gue ukur. Ya betul, 1.800 sampai mungkin kalau kepleset ke 17.900-an. Itu menurut gue cukup menarik ya, karena dia memang udah naik cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 naik sekitar 2 minggu. Kalau dia koreksi ke dekat 1.800 itu boleh expect buy sih. Begitupun ADI. Kalau kita ngomongin ADI juga gue rasa level 67, 66 menarik sih. Oke. Itu untuk Adro ya, Riva ya, udah dijawab sama Bro Handi. Ini ada yang nanya AADI bro. Oh ADI. Iya tadi ADI gue sih kalau gue tuh nunggu di level 66, 65. Dapat bro. 66, 65. Kita lihat udah 3 hari, 5 hari berturut-turut turun. Nih, jadi kayaknya gue ngerasa kayaknya mungkin bisa level 65, 66 bisa dapat, karena gue hitung ADI itu average marketnya itu sejak 8 April itu di sekitar 67. Ya, mungkin di level itulah. Kalau kita mau ikutin harga average marketnya, harga rata-rata marketnya, itu mungkin di sekitar 67. 67, 66, 65 itu cukup menarik sih. Oke. Gue sih targetnya di sekitar 82 bro. 82 untuk ADI ya. Oke. Ini lanjut lagi, ada pertanyaan nih dari Daniel JS02. Nanya dong, suhu ISG ada gap di 6090. Based on pengalaman, apakah akan dijemput ke 6090 lagi untuk nutup gap? Oke.
eh gap gap ini kalau gue lihat ya, coba teman-teman tuh pelajarin yang namanya jenis gap, island gap. Island gap tuh tulisannya island gap. Nah, island gap itu persis seperti yang kejadian di IHSG 60-90. Jadi island gap itu ini pas dia turun kosong, terus ini ada candle, pas dia naik ini gap. Jadi ada garis gap. Kalau teman-teman gambar itu kan berarti dari tanggal 25, kemudian kan sebelum after lebaran, nah itu langsung nge-gap. Itu satu. Kemudian pas kemarin 9 April ke 10 April juga nge-gap. Jadi otomatis jadinya island gap. Nah, island gap yang seperti ini di bawah itu biasanya jarang ditutup. Dan itu biasanya konfirmasi marketnya akan terbang, akan naik. Market atau saham itu akan gerak. Nah, kalau dia island gap tapi di atas, misalkan dia naik nih di atas. Kemudian dia nge-gap island gap di atas. Nah, itu bisa udah konfirmasi pasti akan turun gitu. Jadi gue ngerasa nggak akan ditutup sih untuk waktu dekat ini. Kecuali ya, kalau kita lihat dari kondisi saat ini yang nggak ada tiba-tiba yang mendadak sih, gue rasa nggak akan ditutup. Kecuali misalkan tiba-tiba ada masalah yang kita nggak tahu atau market tuh nggak expect bakal kejadian, itu mungkin bisa tiba-tiba terjun kan, karena ini market itu akan turun sangat mendadak dalam itu kalau misalkan ada sesuatu yang mengejutkan, yang sesuatu yang tidak di-expect. Tapi kalau sesuatu yang di-expect kejadian walaupun itu buruk, marketnya nggak akan turun semasif itulah. Gitu. Oke. Wah, ini good insight ya buat teman-teman mungkin yang lagi belajar trading juga ya, mengenai adanya gap gitu ya. Tadi ada island gap, teman-teman bisa pelajari juga ya. Oke. Kita ini lanjutan aja kali ya bro ya. Lihat gapnya dari body candle apa ekornya tuh, ada yang nanya? Lihatnya ekor boleh, body candle juga boleh. Tapi yang jelas, yang penting dia ada lubang ya itu gap. Oke. Ini gue mau nanya nih dari gue nih. Tanggapan lo mengenai Goto gimana bro? Secara teknikal, harganya lumayan dari lompat loh. Gue kemarin terakhir kali gue merhatiin Goto ya udah agak lama sih di range 50-60 bro. Sekarang kayaknya udah di 80-90. Iya 85. Hari ini flow-nya cukup bagus. Gue lihat justru Goto tuh bagus. Dan Goto itu Goto itu salah satu menu gue besok untuk trading. Yes, dapat kan? Gue lihat dia secara midterm itu dia punya pattern yang namanya broadening wedge, ya, bullish broadening wedge. Nah, gue ngerasa broadening wedge-nya ini bakal nge-break level 86-87. Kalau begitu break itu dia mungkin agak cukup ini sih, cukup kenceng lah. Gue ngerasa kayaknya targetnya tuh sekitar mungkin bisa nyampe 100 sih. 100-106 itu target dari patternnya gitu. Terus gue lihat flow-nya masih cukup bagus, termaintain inflow terus ya dari kemarin, walaupun sempat turun ke 67 tapi habis itu ditarik. Jadi cukup bagus lah, bisa mungkin punya chance untuk buy on breakout gitu. Oke. Siap. Besok bro kita bahas lebih dalam bro. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Nanang ya. Pertanyaannya mengenai MPMX tuh, gimana bro mau bagi dividen bulan Mei? Apa boleh serok di harga sekarang? Tanggapannya gimana? MPMX ya. Ntar gue lihat review-nya dulu. Review tahun 2024 cukup lebih bagus dari 2023 tapi nggak terlalu bagus dibanding 2024. Gue ngerasa bentar, MPMX tapi kan udah naik cukup. Wah, ini udah naik 12%. Mungkin kalau saat ini tuh dia ada resist di level 1080 ya, area 1080 itu levelnya menurut gua agak nanggung. Mungkin kalau dia turun ke level 1000 boleh. Ya. Oke, jadi kalau sekarang masih nanggung ya bro ya, karena udah sempet naik lumayan juga ya. Yes.
Betul. Oke. Taruh di 1.000 boleh lah. Tapi kalau yang harga sekarang jangan. Oke, siap. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Rio Hartarto ya. Wah, dia borongan nih. Menarik nggak bro? Secara teknikal aja mungkin dikasih Harta, Antam, sama Akra nih. Harta. Bentar ya. Gue ngerasa Harta itu sorry, sebentar bro. Harta mungkin ada chance moderatnya sampai 730, which mean itu udah cukup deket ya. Hari ini kan naik 680 ya. Kalau target agresifnya mungkin di sekitar 800. Itu Harta. Dan dia ada all time high kalau nggak salah ya, all time high. Jadi kalau yang punya dari bawah itu keep pakai trailing stop aja gue rasa. Tapi kalau yang baru masuk kayaknya kalau dia nggak dapat di level 620 kayaknya better jangan deh. Oke. Itu Harta ya. Kalau Antam itu secara garis besar, kalau misalnya kita tarik dari pattern 2022 Maret, itu ada falling wedge yang cukup gede. Dia breakout di tahun Oktober 2024, kemudian konsolidasi, sekarang baru naik. Itu gue ngerasa target jauhnya ada di 27-an lah, 27-40-an lah. Dan Antam tuh masih sampai sekarang didukung sama inflow asing, inflow lokal itu sangat kuat banget gitu. Jadi gue ngerasa ini sentimennya bukan karena emas doang, tapi karena dividen kayaknya deh. Karena kan logiknya adalah dividen BUMN kan akan dimasukin ke Danantara. Nah, kalau misalnya kita jeli, kita lihat IPCC, ISAT, walaupun ISAT sekarang share-nya udah dikit, kemudian Antam, itu rata-rata yang suka bagi dividen yang lumayan, PTBA, itu gue ngerasa pada naik semua gitu. Jadi gue ngerasa itu emang sentimennya adalah masuk ke Danantara sih, dividennya. Oke. Satu lagi Akra bro, tadi udah. Akra ya? Oh sorry. Akra, kalau nggak salah baru pengumuman dividen ya, 2 hari yang lalu. Gue lupa. Tapi kalau sekarang untuk short term, gue ngerasa targetnya udah kecapai. Targetnya udah sorry sebentar. Gue takut salah. Mungkin 1280 sampai 1330 itu mungkin targetnya Akra sih, terdekatnya. Kalau Pak Rio baru mau masuk, kayaknya menurut gue kurang wise. Tapi kalau udah di bawah, misalkan belinya di bawah, ya mungkin boleh keep sampai harga-harga tersebut lah. Oke. Siap. Thank you banget bro Handi ya, Pak Rio sudah dijawab ya pertanyaannya ya. Oke, kita coba lagi ambil 1 atau 2 pertanyaan. Ini ada yang nanya PTRO nih bro, gimana nih tanggapannya? PTRO, bentar. PTRO gue ngerasa kalau mau PTRO mungkin punya chance untuk koreksi ke 2.600 atau 2.500-an. Dan menurut gue kalau dia bisa koreksi ke situ tuh cukup bagus. Boleh perhatiin ya, 2.400-an, 2.500 itu boleh perhatiin karena cukup menarik. Karena kalau once ketika dia bisa mantul dari level itu, gue ngerasa dia mungkin bisa nge-reach sampai 3.100. Targetnya di situ sih kalau menurut gue. Yang penting 2.400-nya jangan jebol. Kuncinya di situ doang. Oke, thank you sudah dijawab kok katanya. Oke, siap. Sama, nah sebelum kita lanjut lagi ya, mungkin ngambil pertanyaan teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah dijawab ya tadi di awal. Nanti kalian bisa nonton aja di rekaman ulangnya ya. Dan coba kita lihat.
lihat, kita coba ambil satu lagi ya, satu atau dua pertanyaan lagi ya. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Marlita, PSAB bro. Aduh, ini saham yang paling galau. Galau banget nih saham. Ada area demand di 286, that's why kemarin dia mantul ya. Cuman gue ngerasa dia baru konfirmasi akan balik arah ke atas itu kalau dia melewati level 314. 314 itu kalau bisa di gap up, bukan di gap up, tapi bisa ditembus. Gue ngerasa targetnya itu mungkin kali ini bisa tembus level resistennya 340 sih. Bisa lewat sampai 366, 370. Gila. Gue trading beberapa kali di sini bolak-balik nggak tembus. Tebel banget gue. Ya jadi mungkin ini momen learning juga ya teman-teman ya, bahwa kita kadang-kadang kita tuh suka stuck sama satu saham gitu ya. Jangan lupa bahwa opportunity to attain atau achieve profit itu banyak ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya di satu sektor, tidak di satu saham, apalagi satu sektor juga ya. Jadi kalian tetap bisa browsing melihat opportunity di saham-saham lain juga ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang mau gue ambil dari Pak Arianto nih, bagus nih. Prospek batubara nih bro, menurut lo gimana nih? In general aja, atau mungkin ada saham-saham batubara yang menurut lo secara teknikal menarik juga boleh kalau mau di-share. Kalau gue ngerasa kayaknya batubara masih tertekan ya, karena yang pertama Trump itu punya target yaitu pengen harga dolar murah, kemudian pengen harga apa istilahnya komoditas juga murah, jadi masih cukup tertekan. Nah, walaupun dia bukan pro green energy, tapi bukan berarti misalnya kayak saham batubara komoditas segala macam akan naik, karena kalau inflasi yang naik karena biaya itu dia juga pusing juga, jadi dia harus membalance itu. Nah, gue ngerasa jadi belum ada sentimen yang sangat benar-benar kuat untuk batubara untuk bisa bergerak. Cuman kalau lu sebut saham-saham batubara yang mungkin yang gue cukup interest itu adalah ADI sih. ADI ya. Tadi udah di-mention ya. ADI itu cukup menarik. Gue pribadi dari tahun kemarin suka sama ADI sih. Oke, siap. Thank you banget bro ya untuk jawab teman-teman yang udah nonton malam hari ini. Jadi teman-teman semua, thank you banget ya yang udah bertanya, ya yang sudah berpartisipasi untuk interaktif malam hari ini. Jangan khawatir ya, kita kedepannya akan selalu ada IG Live ya dari program Subcore yang namanya T-Talks, dan tentunya akan ada Bro Handi lagi ke depannya ya. Tapi kalau kalian misalnya mau langsung aja follow Bro Handi malam hari ini, silahkan ya. Dia lu juga punya komunitas nih ya. Masih dibuka kan bro? Masih dibuka nih. Buat teman-teman semua yang mau join, bisa di bio lu ada ya? Ya ada. Ya. Jadi buat atau bisa nanya langsung ke gue punya komunitas namanya House of Trend Community. Nah, ketentuannya segala macam itu kalian nanti tinggal tanya aja. IG-nya itu ada di @hotcommunity_ atau nanti klik di bio gue aja, itu ada kok. Oke, teman-teman jangan lupa ya follow Bro Handi supaya kalian bisa langsung karena lo ada everyday ya bro ya komunitasnya ya. Ada. Oke, siap. Pas banget bro, kita udah di penghujung T-Talks kita malam hari ini. Gue mau say thank you dulu ya sama lu malam hari ini ya bro ya. Thank you banget waktunya buat malam hari ini. Gue bakal ketemu lagi lo besok ya bro ya, kita trading bareng ya. Dan buat teman-teman semua yang udah nonton malam hari ini, thank you banget ya. Jangan lupa ini direkam jadi kalian bisa nonton nanti dari awal. Mungkin itu aja bro dari gue. Thank you banget ya. Thank you banget bro. Oke. Thank you. Siap. Selamat malam. Selamat malam. Pamit ya bro.